Saya mendirikan Rocket Chicken ini awalnya tidak pakai modal uang sama sekali. Omset pertama 5 juta 5 juta per sehari, sehari. terus berikutnya 7 juta. Justru kalau 2019 seminggu terkadang 15 cabang sampai 20 cabang pernah. Jadi puncak kan 2019 itu kan 1 tahun buka 253. 2019. Saya seneng banget itu. Saya training OB, ini manajer saya sudah pakai dasi. Terus saya jadi supervisor, jadi store manager kan. Yang tadinya store manager saya jadi asisten saya. Di struktur manajemen atasan ini kita panggil Pak. Gitu. Ya, mau di luar panggil bro, panggil namanya. Ya kita kan mesti teladan kasih contoh kan. Dia tadinya atasan jadi bawahan saya, dua-duanya. Panggil Nurul. Saya nggak apa-apa, silakan mau panggil Nurul di luar mana. Tapi ini di kerjaan kok. Saya panggil, saya harus punya leader, harus keluar saya ini. Apapun yang terjadi, saya panggil, duduk semuanya. Selama ini saya merasakan dari bawahan manggil Anda Bapak. Sekarang Anda sebagai bawahan saya panggil Nurul. Dari dulu manggil Nurul saya udah mau, karena sebagai bawahan saya. Sekarang Anda tuh bawahan saya. Seorang atasan aja panggil Bapak, panggil Ibu. Anda bawahan panggil Nurul. Bukan gila jabatan, tapi hargain dirimu, hargai struktur manajemen. Saya selama ini sudah tak sabar-sabarkan kok seperti ini. Mas sendiri akhirnya buka Rocket Chicken. Nah, akhirnya saya keluar, diizinkan, saya putusin buka Rocket Chicken. Rocket Chicken ini berdiri masih bingung. Saya begitu udah keluar, diikutin 9 orang staff saya yang dari perusahaan Rocket Chicken ini. Dia karena posisi saya direktur, Pak saya mundurkan diri. Kamu mau kemana? Saya ikut Bapak. Ikut kemana? Saya mau kemana juga nggak tahu. Mundurkan diri lagi. Ikut Bapak. Ikut kemana? Kalau nggak boleh ikut Bapak, ya sudah, kerjaan di sini saja. Loh, kamu tuh sudah keluarga, sudah punya anak, jangan asal ngomong gitu loh. Jangan ikut-ikutan. Kalau saya keluar, kamu akan nanti naik jabatan yang lebih baik gitu. Jangan seenaknya. Kamu udah ngomong orang tua belum? Ngomong istri belum gitu. Jangan ngikutin emosi ya Bang. Ya pokoknya saya nggak ikut Bapak, kalau nggak boleh ya saya keluar gitu. Terserahlah kamu aku. Ini saya bingung, ini sudah 9 orang ikut. Brandnya apa? Bingung kan? Sempat saya kasih nama Royal Chicken. Image-nya kok nggak baik ya, Royal menghambur-hamburkan. Royal gini. Waktu saya di CFC ada ketemu orang Singapura kan, kalau bikin nama itu yang mudah diingat, mudah diucapkan. Nama itu doa gitu. Kan gitu saya ingat gitu. Itu Royal. Ponakan saya, Om, jangan Royal lah Om, Pak Budi marah. Itu bener ngomong gitu. Diketawain cengar-cengir gitu loh. Wes jangan Om, aku nggak setuju Om. Royal. Udah, sudah ngalah. Tak pikir-pikir ya, pikir positifnya aja. Real. Yakin apa valuta uang Saudi. Udah, pasang lagi nih, tinggal mau buka udah pasang di atas. Kakak bilang, kamu punya perusahaan kok diinjek-injek orang itu gimana? Gimana nanti kedepannya bisa bagus apa enggak? Kok diinjek-injek orang gimana tuh Mas? Mbak saya bilang, itu loh Dek, diartikan rel kereta. Tulisannya bener nggak? Rel kereta, rel sama kan?
Rel itu bacanya rel kereta. Oh di bawah, loh kan bisa bawa orang banyak. Ayo, fungsinya gitu. Ya tapi kan di bawah terus. Nah, kok di bawah terus? Nah di situ saya dapat nama Rocket Chicken ini di kamar mandi. Sudah bingung, sudah stres, tinggal 15 hari buka. Nama belum fix. 15 hari bukan, nama belum fix. Apapun ini harus buka. Seharusnya bukanya tanggal 20, pleset 1 hari. Punya target harus buka. Dan waktunya nggak dapat dari kamar mandi saya. Kok air semua ya? Kok di bawah ya? Oh cari yang ke atas apa ya? Roket kok lucu ya? Kok lucu? Gitu kan. Dah teman tak suruh desain. Logonya terserah, masalah logo itu gampang dirubah. Yang pasti kalau yang susah kan brandnya, namanya. Kalau logo mau ganti gampang. Yang penting huruf R aja, kasih roket gini, meluncur. Ya udah, makanya simple banget itu. Oke, jadi pasang itu buka. Menarik ya. Buka omset pertama 5 juta. 5 juta per sehari. Terus berikutnya 7 juta. Dan itu bukan di Jogja, bukannya di Semarang. Saya seneng banget itu. Jadi saya targetnya tanggal 20 buka. Ini trial pagi mau buka. Ayamnya hitam. Padahal trial sebelumnya udah bagus. Ayamnya kok hitam? Apa karena saya hitam orang gitu ya? Kalau hitamnya saya manis. Ini buat motivasi diri ya. Betul. Bukan ini. Kenapa ya? Kamu masaknya salah ya mas? Enggak Pak, sudah SOP. Coba saya yang masak sendiri. Saya masak sendiri, ngadoni bumbu sendiri. Kok hitam ini nggak layak dipakai ini? Nggak layak dijual. Udah, batal. Saya pulang dari Semarang jam 9 sampai Jogja jam 12-an. Ngeracik bumbu lagi. Jam 6 balik Semarang. Besok apapun yang terjadi harus buka. Oh karena itu telah 1 hari. Apapun yang terjadi harus buka. Buka pagi, teman-teman pada datang. Mas Nurul, ada yang Pak Nurul, logomu kok merah hitam kuning. Hitam tahu nggak artinya mati. Walau kalau nurutin orang terus nggak akan selesai. Betul. Tak kasih tahu ya. Ini yang punya saya. Anda mau artikan silakan. Udah jengkel gini capek ya. Anda ngasih masukan aku terima. Tahu nggak artinya merah? Berani. Hitam kejayaan. Kuning kejayaan. Hitam apa? Anda mengartikan mati. Oke, ya artinya hitam mati bisa. Tapi cari arti yang lain. Hitam itu adalah perlawanan. Saya harus berani melawan. Cari artinya. Cari perlawanan ya? Iya, perlawanan. Makanya kita buka banyak yang fight berdekatan dengan ya brand internasional, brand lokal. Di situ kita harus pelajarin kekuatannya, kelebihannya apa. Mas Nurul, modalnya dari mana tuh buka tuh? Saya mendirikan Rocket Chicken ini awalnya tidak pakai modal uang sama sekali. Gimana tuh? Dan itu 9 orang kan mesti digaji tuh mas? Ya, saya punya brand kayak gini, belum jadi. Itu memang saya menawarkan mas saya, mas franchise brand saya. Yang tadi bilang, saya nggak mau, ini Royal lah apa gitu, real apa ini gitu. Emang kamu punya kemampuan? Emang kamu becus kerja? Saya bilang, mas aku punya pengalaman. Dulu mas bilang modal tidak harus pakai uang. Bahkan dulu saya bilang, mas emang mendirikan perusahaan pakai daun, saya bilang gitu kan. Saya punya kemampuan mas. Mas kemarin meragukan saya, bilang nggak punya kemampuan. Saya punya kemampuan. Dan mas mengakuin tapi tidak secara langsung. Sekarang mas mau franchise nggak? Kalau nggak mau, besok booming mas mau franchise nggak? Tak kasih kesempatan pertama. Dikasihlah kecil gini nih, gen ya, gini panjang sana ukuran 5 kali berapa gitu, 5 kali sekitar 5 kali 10. Nggak mau mas, sekalian besar. Untung mbak saya
udah Dik, butiknya saya nggak jadi pakai aja, jadi 2 ruko ambil, saya ambil itu 2 ruko. Jadi dari saudara ya? Iya. Nah itu kan saya sudah dapat buka pertama dapat 15 juta. 15 juta. Minggu berikutnya buka lagi satu, punya orang mitra full bener, bukan saudara, bukan ini, 15 juta. Berarti dapat 30 juta kan. Ini sudah bisa buat gaji 5 orang. Berikutnya seminggu lagi buka lagi, dapat 15 juta. Jadi 2 minggu buka 3 iya, cabang? iya. Wow. Jadi terus setelah 1 bulan kan saya dapat jasa manajemen, udah buat biasa gaji. Jadi gaji kalau di outlet kan tanggung jawab mitra. Kalau saya kan manajemen dari 9 orang ini, termasuk head gudang, termasuk finance, accounting gitu. Ajaib ya, bisa dalam 2 minggu buka 3 cabang gitu ya. Iya, justru kalau 2019 seminggu terkadang 15 cabang sampai 20 cabang pernah. 20 cabang seminggu. Iya, 2019. Wow. Mas, kalau bicara tentang, dari tadi kan Mas bicara tentang bahwa harus ada bagian untuk sedekah ya, untuk spiritual keagamaan. Ya. Juga dan itu alasannya kenapa Mas juga keluar dari fried chicken yang tadi yang nggak disebutin namanya tuh. Ya. Itu seberapa penting sih Mas? Dan kenapa sih penting Mas? Ya karena kita itu kan bisnis apalagi bisnis di franchise ya, kemitraan ya. Jadi kan saya harus saya ingat guru saya. Kita harus kalau bisnis usaha jalan seperti ini tuh ingat 3S. Sinergi, solutif, dan spiritual. Ya, kita sinergi, kita kan harus ya bersinergi dengan mitra-mitra, komunikasi yang baik, kerjasama yang baik, timbal balik yang baik. Solutif, kita kalau ada masalah dengan mitra jangan lari, jangan ngumpet. Bahkan nomor saya itu di plastik resep di pembungkus itu ada nomor saya langsung supaya apa, kalau ada masalah saya bisa ngasih solusi, kan itu fungsinya. Solutif, memberikan solusi, jadi bisnis kita bisa berjalan dengan baik. Kalau ya spiritual, ya mungkin tahu sendirilah seperti apa spiritual gitu, berdoa ya, dengan hal-hal spiritual. Saya ini sudah yang melakukan itu tim kebanyakan. Kenapa banyak tim? Ya saya sekali ngomong pengajian ini ada bencana, dia jalan, hitungan cepet banget gitu. Ya pasti ya doa. Terus saya kan dari awal mendirikan ini sekian persen khusus untuk ibadah, bukan kalau zakat kan udah pasti ya, ini sekian persen untuk ibadah kan ya. Alhamdulillah 2019 memberangkatkan umroh itu mungkin 50-an. 50 ya, 2019 udah berapa tahun kan kita setahun dua kali pemberangkatan, setahun 2 kali ya. Dan tetangga juga kita udah berangkati, ada beberapa yang kita berangkatin dari customer roket juga. Ada beberapa yang dapat hadiah untuk umroh gitu. Tapi kenapa bisa sampai ini penting buat Mas? Apakah ada satu pengalaman spiritual atau keajaiban yang terjadi di bisnis atau di pribadi Mas? Saya nggak ngerti, makanya saya juga bingung sendiri. Teman-teman yang dekat saya itu kan, ini manajemennya Nurul itu apa sih? Ada yang ini manajemen kalbu itu. Wong itu orang aneh gitu, Nurul itu orang aneh gitu. Aneh dalam perusahaan kok seperti itu, gimana nggak ngerti saya caranya. Ibaratnya karyawan tim dari general manager, regional manager, area manager itu tim manajemen ya.
ada kegiatan apa, itu mau nyapu mau apa itu terjun semua, bukan hanya ngomong saja tapi dia tim ini kerja terjun langsung. Contoh saya sebagai owner, sebagai pemilik, dari tahun berapa, dari awal ini yang naikin gaji, yang ngasih gaji itu general manager saya. Bapak tak gaji sekian ya, padahal dia yang naikkan gaji saya. Gaji berapa? Sekian ya Pak, maaf ya baru sekian. Saya bilang kamu udah mampu, gaji saya segitu. Iya bener, apa layak saya kamu gaji segitu? Maaf Pak, kurang besar ya. Bukan, emang aku bisa kerja, kamu kasih gaji sebesar itu. Karena ini sebagai kontrol, jangan sampai keuangan kita pegang semua. Dengan karyawan yang cukup banyak, nanti bisa goyah bagaimana ke depannya perusahaan. Ya udah, saya terima tanda tangan. Tapi dia suatu hari saya panggil, kamu tak gaji sekian ya, ini ada kayak tunjangan ini. Ya Pak, makasih. Tanda tangan, sehati. Kalau udah level ke bawah, dari GM, dari regional manager, manajemen semua naikkan gaji, meeting bareng-bareng. Oh, jadi Mas Nurul masih digaji sama GM? Iya, yang nentukan gaji dia, yang angkat dia. Oke. Tadi cerita katanya GM masih nyapu, masih ngepel. Oh masih. Mas gimana? Masih nyapu ngepel nggak nih? Masih. Di restoran sendiri masih nyapu ngepel? Saya orang dari bawah, jadi saya tuh punya rasa empati, merasakan seperti apa. Dulu gaji seperti apa? Nggak mungkin. Saya bilang kotor, saya clear up nih. Bapak jangan saya bersihin, nggak usah, kamu yang kelanjutin kerjaan, saya sih mau membantu. Kamu yang nyariin uang selama ini, yang sudah kerja keras selama ini, yang kamu bantuin, kenapa saya datang bantu nggak boleh? Ya kamu yang ngerjain yang lain. Cuman kadang pernah jengkel ya, datang restoran penuh, bersihin, clear up, driver saya bantu bersihin, saya nyuci piring, masak ayam. Ini supervisor kemana Mas? Saya tanya cooknya. Mungkin ke bank Pak. Saya bank keluar, itu bank di depan, ini bukanya bank di mana? Ada BRI, sudah kita instruksikan ke owner semua. Kalau buka rekening dari outlet itu bank yang terdekat, gitu ya. Jangan yang jauh-jauh, karena resiko ninggalin. Gak mungkin kalau ini bank ada di depan BRI sini kok dia mau BCA kemana, saya bilang gitu. Nggak ketemu, udah bantuin ngepel, bantuin bersihin 1 jam nggak ketemu, nyari lah, ketemu supervisor di gudang ngerjain administrasi, yang karyawan di situ rame keteter. Ini nggak boleh, makanya di restoran di tempat saya tuh nggak ada ruangan khusus ngerjain administrasi. Ngerjain administrasi di meja, kalau ada customer kan tahu, kita langsung action, langsung bantu gitu. Ini saya nggak marah, nggak tak marahin, nggak tahu lempar apalagi. Marah gini saya, dia tahu, oh ternyata kamu di sini ya. Saya udah 1 jam di sini baru tahu kalau kamu di gudang. Udah, dia baru keluar bantu-bantu. Saya pergi, nggak tak pamitin, nggak tak salamin. Tapi yang kasir, yang cook, tak salamin, saya pamit, makasih kamu kerja luar biasa hari ini, saya gandeng, udah tinggalin tali kasih buat beli kerupuk ya. Supervisor nggak tak pamitin, saya pergi aja. Daripada saya marah kan mendingan diem, pergi aja, nggak ada habis-habisin energi. Betul. Itu udah di grup manajemen saya report seperti ini. Itu aja, dia tahu ya Pak, nanti saya betul Pak. Mas Nurul, siapa sih orang yang berperan penting dalam kehidupan Mas? Pasti istri ya. Istri Ya, karena kan kalau awal saya pamit keluar, kalau nggak boleh, saya kehidupan saya udah seperti itu dari dulu, kita udah lebih enak. Bagaimana kalau nggak jalan? Kalau mungkin nggak diizinin waktu itu, saya nggak bisa seperti ini. Pertama kali, walaupun kedua kakak kandung almarhum sekarang,
buka itu selama 30 hari didoain dengan jamaahnya. Setiap hari, setiap malam didoain bersama jamaahnya. Banyak pembisnis di luar sana yang mikir uang aja Mas, tapi tidak berpikir mengenai sedekah, tak berpikir tentang berbagi, apalagi ya untuk kepentingan hal-hal yang spiritual ya. Kalau menurut Mas gimana tuh? Saya sih yakin dan percaya 100% sedekah itu sangat dahsyat. Itu aja. Saya nggak mau nyebutin banyak, nanti khawatir orang menganggap riya ya. Tinggal terkadang kan tujuannya apa. Terkadang orang memberi kok dilihat-lihatkan. Itu ada yang mau mau dilihat dari segi sisi mana dulu, kan gitu. Nah ini kan bisa positif bisa negatif. Biasanya seperti itu. Saya nggak gimana ya. Terkadang kan orang bagi-bagi mungkin ya, kayak kita mungkin bagi-bagi, ngapain ngasih-ngasihkan kok dilihatin, pasti orang banyak, dipanggil, tujuannya apa, kan bisa seperti itu. Kalau mau sedekah ya ngumpet-ngumpet kan bisa, ada yang seperti itu. Tapi kan ada tujuannya. Orang sedekah itu tujuannya apa sih? Tujuan akhirnya apa kira-kira? Yang pasti kan yang diharapkan kan pahala. Nah kita kan sedekah mungkin juga mengharapkan pahala. Kalau kita perusahaan kan mengharapkan pahala, mengharapkan dikenal juga kan. Nah ini kan terkadang berbenturan. Kita kadang makan gratis di Roket cabang ini dari jam sekian sampai jam sekian, 1000 orang. Dan kita kalau bikin promo bukan nanggung-nanggung jam sibuk, jam-jam ini. Hari Minggu orang saya semua jam 6 udah antri makan gratis. Gitu. Jadi bukannya hari sepi ya? Bukan hari sepi. Buat apa promosi hari sepi? Orang nggak ngerti. Kan dengan nanggung ngapain? Saya dari dulu pengalaman bikin paket restoran happy hours jam 13 sampai jam 15. Anak masih pada sekolah. Orang sibuk kerja. Benar nggak? Buat apa? Kalau mau pakai happy hour ya jam 11, jam 12 jam makan. Orang kan ada datang lah, tahu gitu. Apalagi diskon. Ngapain diatur kayak gitu? Ini tujuannya apa? Kalau bikin promo jangan nanggung. Tapi keajaiban berbagi itu buat Mas nyata ya? Nyata. Satu dong keajaiban yang benar-benar terjadi dari sisi bisnis mungkin. Ya, saya tuh kan kalau pengajian biasanya sebelum pandemi kan bikin pengajian akbar ya. Ya hadirin mungkin ya 15.000 lebih gitu. Ada dari pengajian kecil saya merasakan itu kan kita juga berbagi di situ, walaupun hanya nasi ayam Roket, hanya kecil-kecil saja ya, kadang keluarin 6.000 gitu ya. Itu terasa banget, jadi tingkat apalagi ya saya habis berangkat habis haji itu langsung memang tambah lagi. Jadi puncak kan 2019 itu kan 1 tahun buka 253. 2019. Wow. Terus kena pandemi ini ya. Itu saya kan merasakan banget. Pandemi pun masih buka ya? Iya, itu dan pun kita batasin. Dan masih untung. Dan saya tahun ini pun saya ngasih target buka franchise itu 150 cabang. Kalau itu tercapai, bonusnya 1 miliar. Untuk tim manajemen. Bonusnya 1 miliar. Iya, bonusnya 1 miliar. Lumayan banget tuh. Lumayan banget tuh. Kenapa? Prinsip saya di saat pandemi seperti ini, yang penting perusahaan itu ada keuntungan masih. Syukur-syukur naik.
gitu. Nah, bicara pandemi, di masa pandemi ini kan banyak pengusaha yang lagi kelimpungan nih. Ya, Pesan Mas Nurul apa nih? untuk saya Ya, pesan Mas Nurul pada pengusaha Ya. di sono yang kelimpungan masa pandemi, bahkan tutup. memang dibilang berat-berat, tetapi masa seperti ini terus, kita kan harus mempelajarin apa. Yang penting kalau seperti kebijakan yang saat ini tidak seperti kemarin yang peraturan seperti itu. Ini normal. Yang penting kita jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, ya prokes itu dijalankan. Di restoran pun kita jalanin, jaga jarak. Ini omset udah normal, normal ya? normal gitu. Dan 2020 pandemi itu kita tidak sia-siakan momen saat sepi. Kita renovasi tempat, kita bersihin tempat, kita renov tempat biar wajah baru. Saya punya prinsip, ini nggak mungkin pandemi sampai seperti ini gitu loh, terus menerus. Kalau seperti ini terus menerus, saya bilang ke tim saya, ini seperti apa ya, regenerasi ini habis nanti gitu. Nggak mungkin saya punya mitra renovasi tempat, ngomong kesempatan yang sempit untuk membenerin betulin gitu loh. Saya bilang ke mitra, karena dia nggak mau renovasi ya, saya bilang gini, bapak ibu suami istri ya kan, coba pak, bapak sebelum nikah ibu nggak pernah mandi, nggak pernah pakai lipstick, nggak pernah pakai parfum, kira-kira bapak mau nggak? Di samping sini ada yang wangi, cantik, parfuman, rapi, supel, ramah. Bapak kira-kira milih yang mana? Kalau bapak milih tetap ibu yang ini, yang nggak pernah mandi, nggak pernah ini, berarti bapak benar-benar loyal. Sampai sejauh mana bapak ini loyalnya dibanding dengan ini tadi? Kelebihannya lebih semuanya, lebih cantik akhlaknya, lebih ini, lebih kaya, lebih ini, kan kita kan boleh cari pendamping yang lebih baik. Pilih mana kira-kira? Sama, kalau hanya milih ini mungkin terpaksa, mungkin jodoh yang terpaksa pak. Kalau restoran selama ini untung, omset gede, nggak pernah dicat, udah rusak, ibaratnya restoran ini mau nangis loh, nangis nih restoran, berdarah-darah nih, saya kok diperlakukan seperti ini, saya udah memberikan yang terbaik, bisa ngomong bisa seperti itu. Saya bilang gitu kan, tolonglah di ini. Akhirnya mau tak bikin sayembara, siapa yang mau outletnya di AC, saya kasih free royalty, rebutan dulu daftar cepet-cepetan, dia kasih kan gitu. Udah saya diskon royalty, kasih, yang penting untuk jangka panjang kan. Jadi harus mikir jangka panjang ya mas. Iya. Ya? Dan bener gitu, normal ini udah siap lagi. Kalau bicara tentang motivasi hidup dan kunci sukses dari Mas Nurul, itu apa sih? Sukses itu relatif ya, aku bingung aku. Ya Sukses yang gimana sih? 1 triliun per tahun omset udah sukses lah mas. Sukses itu relatif. Tapi kalau saya seperti ini sih sangat bersyukur dibandingkan ya dulu tahu sebelum punya usaha. Jadi nanti kalau saya bilang sukses nanti kesombongan muncul, saya nggak mau. Jadi besar kepala, saya nggak mau. Jadi ya itu, saya mengartikan sukses susah juga. Tapi kalau saya lebih baik dari yang dulu sangat bersyukur dan iya gitu. Nah yang dilakukan apa ya, pasti saya kan nggak bisa tiba-tiba seperti ini. Ada perjuangan dari cleaning service tadi, ada pembelajaran banyak yang selama ini hidup kita ya. Doa tentunya, Doa, impian, selagi mimpi itu gratis. selagi mimpi itu gratis. Iya. Jadi saya waktu sudah jadi store manager di CFC, saya beli motor pertama kali Honda 70 di Jalan Solo. Teman-teman udah pakai naik motor Star, udah keren waktu itu.
ayo ke Parangtritis kita main. Sampai di Jalan Solo, depan perempatan Galeria Jalan Solo, motor saya macet. Teman-teman balik lagi, Rul, motormu macet ya? Enggak, udah ditinggal saja. Ah, motor macet aja kok. Enggak, saya lihat itu loh, baliho, kok mobil kok bagusnya kayak gitu. Kapan ya saya punya? Mimpi ya kamu ya? Mimpi, Rul, motor aja macet kok. Lihat mobil, ingin mobil kayak gitu. Bang ukur awakmu. Saya bilang, apa salahnya? Saya punya impian seperti itu. Ini betul-betul meraih sesuatu kan. Saya lebih maju, lebih kerja, lebih giat. Saya bilang gitu. Udah kamu jalan aja. Macet kan motormu? Ya, motor saya macet. Ya udah ditinggal. Kan nggak ikut. Jadi pembelajaran terbesarnya, mimpilah selagi mimpi itu gratis. Iya, gratis. Harus punya motivasi dan impian, itu harus berani mimpi lah. Dari saya dan Mas Nurul Atik, salam Salam miliarder. miliarder.